Sejarah Desa Engrapah. Terdengar cerita daerah pedesaan yang subur yang berada antara Pegunungan Kelir dan Pegunungan Ungaran di atas tanah yang datar dan dipisahkan sawah-sawah antara dusun yang satu dan dusun yang lain. Hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun penduduk-penduduk dalam kehidupan primitif, Desa Arofah, orang menyebutnya. Sekitar 1,5 kilometer ke arah barat dari kota kecamatan Banyu Biru. Konon Desa Arofah merupakan desa santri yang berasal dari berbagai daerah. Desa Arofah, lama-kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menuntut ilmu agama dan akhirnya banyak yang tinggal di desa itu. Kemajuan perkembangan ilmu keagamaan itu berkat salah seorang kiai yang bernama Kiai Arofah yang telah benar-benar diakui tentang ilmu agamanya oleh para alim dan ulama yang berasal dari luar daerah. Dari hari ke hari cerita ini tersebar ke seluruh manca desa. Sehingga banyak santriawan dan santrawati yang berdatangan dan pada akhirnya sampai terbangun beberapa bangunan-bangunan fisik baik bangunan pondok pesantren yang berdiri di dua dusun yaitu Dusun Arofah dan pondok pesantren yang dibangun di Dusun Ngelembu. Perkembangan demi perkembangan Desa Arofah banyak kedatangan penduduk dari luar daerah yang akhirnya berkembang menjadi beberapa dusun seperti ada Dusun Mendut, Dusun Kempul, Dusun Pengkol, Dusun Keyongan, Dusun Gadingan, Dusun Setru, Dusun Ngampel, Dusun Jonggrangan, Dusun Deles, Dusun Mogak, Dusun Ngendu, Dusun Grogolan, dan Dusun Gemenggeng lewat musyawarah oleh para pejabat desa pada saat itu Desa Arofah diganti dengan nama Desa Ngrapah. Tradisi yang muncul setiap tahun setelah era perubahan terjadi, yaitu perubahan demi perubahan baik dari peningkatan ekonomi dari bercocok tani, beternak dan berkebun. Dari sektor pendidikan masih mendominasi lewat pendidikan informal dan untuk pendidikan formal sampai sekarang sudah banyak kemajuan terbukti sudah banyak yang lulus sarjana. Keterpaduan antara pemerintah desa dengan para lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada pada saat ini telah melahirkan Desa Engrapah lebih tertata baik infrastruktur, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor keamanan menjadikan Desa Engrapah lebih mandiri. Perkembangan demi perkembangan Desa Arofah banyak kedatangan penduduk dari luar daerah yang akhirnya berkembang menjadi beberapa dusun seperti ada Dusun Mendut, Dusun Kempul, Dusun Pengkol, Dusun Keyongan, Dusun Gadingan, Dusun Setru, Dusun Ngampel, Dusun Jonggrangan, Dusun Deles, Dusun Mogak, Dusun Ngendu, Dusun Grogolan, dan Dusun Gemenggeng lewat musyawarah oleh para pejabat desa pada saat itu Desa Arofah diganti dengan nama Desa Ngrapah. Tradisi yang muncul setiap tahun setelah era perubahan terjadi, yaitu perubahan demi perubahan baik dari peningkatan ekonomi dari bercocok tani, beternak dan berkebun. Dari sektor pendidikan masih mendominasi lewat pendidikan informal dan untuk pendidikan formal sampai sekarang sudah banyak kemajuan terbukti sudah banyak yang lulus sarjana. Keterpaduan antara pemerintah desa dengan para lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada pada saat ini telah melahirkan Desa Engrapah lebih tertata baik infrastruktur, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor keamanan menjadikan Desa Engrapah lebih mandiri. Desa Engrapah sebagai desa berdikari. Berdasarkan dari hasil rekomendasi desa yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BAPERMASDES, Desa Engrapah masuk ke dalam salah satu desa di Kabupaten Semarang sebagai desa berdikari. Desa berdikari merupakan agregasi dari kemandirian dalam desa mandiri. Sebagai desa berdikari, Desa Engrapah harus mampu melepaskan dirinya dari ketergantungan dan patronasi pemerintah supradesa. Selain itu, Desa Engrapah juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali secara detail wilayahnya sendiri. Rintisan desa berdikari dibangun dengan konsep kawasan bukan hanya desa sebagai wilayah administratif, tetapi lebih didasarkan pada potensi yang dimiliki serta interrelasi antar desa. Konsep desa berdikari yaitu ingin mengembalikan fungsi desa sebagai pelembagaan masyarakat sipil, sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa mampu menciptakan kolaborasi kerja untuk menjawab semua permasalahan yang ada di desa. Desa Engrapah dijadikan sebagai desa berdikari agar mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar mengurangi ketergantungan terhadap pihak maupun wilayah lain.
Selain itu sebagai desa berdikari, Desa Engrapah juga harus mampu mengembangkan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan dapat dengan mudah diakses oleh para pihak. Desa Engrapah juga merupakan salah satu desa smart. Hal ini ditunjukkan dengan mulai dikembangkannya program desa berbasis online di Desa Engrapah. Jadi, segala informasi yang dimiliki oleh Desa Engrapah bisa diakses oleh para pihak secara online melalui blog maupun website desa. Melalui blog atau website informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh para pihak dapat diakses dengan mudah secara hasil dampak dan pengganda pendapatan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa sektor jasa member nilai terbesar jika dibanding sektor lain. Adapun sektor berikutnya yang menyusul adalah sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kepuasan pengunjung objek wisata melalui beberapa aspek yang dikelompokkan menjadi dua kategori umum, yaitu lingkungan dan budaya. Konstelasi Desa Engrapah terhadap Kecamatan Banyu Biru. Akses untuk menuju Desa Engrapah mudah dijangkau. Jarak Desa Engrapah ke ibu kota kecamatan sekitar 1,5 km. Pengaruh Desa Engrapah terhadap Kecamatan Banyu Biru dapat dilihat dari aspek perekonomian, penggunaan lahan, dan pariwisata. Pengaruh ekonomi di Desa Engrapah cukup besar karena di Desa Engrapah cukup banyak masyarakat yang memiliki ternak dan perikanan. Ternak di Desa Engrapah macam-macam jenisnya seperti ayam, kambing, sapi, dan itik. Adapun di Dusun Mendut terdapat Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non-Ruminansia, Satuan Kerja Itik, Banyu Biru, yang sangat berpeluang untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di Desa Engrapah. Dalam satu hari ternak itik dapat menghasilkan 100 telur itik yang sudah menetas. Hasil panen itik tersebut diambil oleh pedagang-pedagang sekitar Kecamatan Banyu Biru yang nantinya juga akan didistribusikan ke daerah sekitar Kabupaten Semarang.